Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu di Masjid As-Salam di Wika untuk melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya diberi materi yaitu pada hadis ke-94 dari babul mubadarati ilal khairat, bab tentang anjuran untuk bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Saya masuk di dalam hadis ke-94. Disebutkan di dalam hadis ke-94 Az-Zamin yang ke-8. Ini harus dicari dulu. 93-nya adalah an Abi Hurairah. Maka anhu di sini berarti dari Abu Hurairah juga. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan tuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu 'alaik. Fasara Ali syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasarakha ya Rasulullah ala madha uqatilu an-nas. Qal qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Benar ini ya yang saya baca ya. Nah, silakan bantu saya untuk membaca versi Indonesianya. Silakan. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari perang Khaybar, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak begitu antusias menjadi pemimpin kecuali hari ini. Maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyerahkan panji itu kepadanya. Seraya bersabda, majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah lalu berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apakah saya memerangi manusia? Beliau menjawab, perangilah mereka sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah
apakah mereka itu darimu, baik harta maupun darah mereka, melainkan dengan haknya. Sedangkan hisab mereka tergantung pada Allah. Hadis riwayat Muslim 2405. Fatsawartu dengan sin muhmalah, yakni sin yang tidak bertitik, artinya saya melompat ke muka untuk menampakkan diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada judul bab yang kita baca ini, bab yang ke-10, babul mubadarah ilal khairat. Bab tentang anjuran untuk bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Baru saja kita baca hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada saat perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullah, kalau di buku saya yuhibbullaha wa rasulahu. Mungkin di dalam cetakan yang lain ada perkataan wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ada dua versi di sini, tapi intinya sama saja. Yaftahullahu ala yadayhi. Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar, beliau pernah mengatakan, aku betul-betul akan memberikan atau menyerahkan panji atau bendera kaum muslimin ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam lafaz yang lain, yang Allah mencintainya dan Rasul juga mencintainya, yang semoga dengan dirinya Allah akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya. Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang lain, mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Sebenarnya saya itu orangnya enggak demen dengan kepemimpinan. Ya, enggak punya antusiasme dalam menjadi seorang yang dipanglimakan. Fatasawartu laha rajaan an ud'a laha. Tapi karena kata-kata Nabi, laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena ada perkataan seperti itu, saya pun segera bangkit dan menampakkan diri dan pengen dipanggil. Tapi ternyata yang dipanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari sini kita bisa lihat bagaimana para sahabat dalam hal kebaikan mereka bersegera. Ketika dikatakan, ya ini nih ada kebaikan, siapa laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya kita kasih dia panji. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu bersegera untuk bangkit. Ya. Tetapi bangkit ini dikarenakan ada motivasi tentang kecintaan kepada atau oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa dalam hal kebaikan, kalau bisa kita jangan sodor menyodor. Jangan, aku enggak usah lah, kamu aja lah. Ya, bagaimana para sahabat di zaman dahulu, mereka berlomba-lomba atau bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini tadi ada perkataan ma'ahabatul imarata. Saya sejatinya tidak terlalu senang,
tidak terlalu demen dengan yang namanya kepemimpinan. Ini menunjukkan juga bahwa orang-orang di zaman dahulu dari kalangan para sahabat, mereka bukan orang-orang yang bersegera untuk hal-hal yang sifatnya kekuasaan. Ya. Semata-mata yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk maju, mengambil menampakkan diri kepada Nabi SAW itu adalah agar Nabi SAW menjadikan beliau sebagai pemegang panjinya, yang dengan itu Allah akan memberikan kemenangan melalui dirinya. Nah, ibu yang megang buku tadi, coba dibaca penjelasan dari hadis versi Indonesianya, silakan. Hadis ini sebagai dalil bahwa tidaklah setiap yang mengatakan la ilaha illallah itu diharamkan darah dan hartanya, akan tetapi harus dengan cara yang benar. Ya, stop dulu. Tadi ada perkataan Nabi SAW ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas?" Wahai Rasulullah, kenapa saya harus memerangi orang-orang itu? Maksudnya, apa yang harus diniatkan? Apa dasar untuk memerangi manusia? Tadi disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam memerangi manusia, tidaklah tidak setiap orang itu bisa diperangi kecuali dengan dasar yang benar. Kalau di zaman dahulu, tentu peperangannya adalah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang menentang Nabi SAW, yang menentang Islam, agar orang-orang itu mau bersyahadat. Dan itu pun yang diperangi oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang juga memerangi. Nah, adapun orang-orang yang tidak memerangi itu disebut dengan kafir dhimmi. Maka mereka tidak diperangi. Afwan, di sini ada spidol enggak ya? Di situ ada spidol. Ada. Coba lihat, bantu. Bisa. Ini faidah hadis yang kita baca. Yang pertama adalah bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua, faidahnya adalah orang kafir itu ada 3. Kafir ada 3. Yang pertama disebut dengan dhimmi. Namanya apa? Dhimmi. Yaitu tinggal di negeri muslim. Tinggal di negeri muslim. Dan mereka memiliki perjanjian damai. Perjanjian damai. Contohnya tetangga Nasrani. Yang kedua ada yang namanya muahad.
yaitu yang tinggal di negeri kafir, lalu izin masuk ke negeri muslim, ya, tentunya ada perjanjian damai juga, melalui pemerintah. Contohnya turis. Contoh yang lain dubes. Contoh yang lain apa namanya kalau mau dagang itu? Apa kalau orang dagang? Ya dagang aja lah, pedagang. Atau ekspatriat, ekspat. Yang ketiga ada yang merupakan kafir harbi, yaitu yang memerangi kaum muslimin, memerangi Islam dan kaum muslimin. Contohnya yang ada di medan perang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi yang dimaksudkan di dalam hadis yang kita baca tadi, tentu yang diperangi di sini bukanlah orang kafir dzimmi atau kafir muahad. Yang diperangi itu adalah orang kafir harbi. Mereka diperangi karena mereka juga memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat membersamai beliau untuk memerangi orang-orang kafir harbi tersebut. Dan tujuannya adalah, kata Nabi SAW, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, supaya mereka bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang benar untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini nanti perlu dipahami bahwa jangan sampai kita menyamaratakan seluruh orang kafir sehingga kemudian kita tidak bisa membeda-bedakan mana yang diperangi, mana yang tidak. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka memiliki pemahaman yang menyimpang, ya. Mereka tidak membedakan antara kafir dzimmi, muahad, kafir harbi. Sehingga misalnya di negeri ini ada kafir dzimmi, lalu misalnya mereka di malam Natal mereka ibadah di gereja, lalu gerejanya dibom, dibuat makar, atau masuk ke dalam gereja bawa pisau, lalu kemudian misalnya melakukan penikaman. Yang sayangnya lagi yang melakukannya ketika tertangkap lalu diwawancari dengan TV, diwawancarai oleh wartawan TV, ya, di kamera disorot penampilannya itu jilbabnya besar, kadang bercadar. Karena itu bisa mencemarkan jilbab besar. Nanti orang mengira bahwa setiap yang berjilbab besar itu pemahamannya sama. Nanti dikira yang bercadar itu adalah yang teroris-teroris seperti mereka. Padahal ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang, didapatkan dari ustadz-ustadz yang juga mengajarkan penyimpangan, tidak membedakan antara kafir dzimmi dengan muahad. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, man qatala muahadan
lam yarah atau lam yarih raihatal jannah, orang-orang yang memerangi atau membunuh kalangan kafir muahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Meskipun baunya surga atau aroma surga itu tercium dari perjalanan sekian dan sekian, 40 tahun. Nah, ini sudah tanggal berapa ya Bu ya? Berapa ini? 23. Maka besok ya, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani mereka mengadakan kegiatan agama mereka. Tanggal 25-nya juga mereka mengadakan kegiatan keagamaan mereka, dan itu merupakan ibadah mereka. Sebagai bentuk toleransi, maka kaum muslimin tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuat makar. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, pasang bom lah, masuk ke gereja, tikam-tikam orang lah. Ya, ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ini tidak boleh dikerjakan. Apa yang mereka kerjakan berupa ibadah itu merupakan kekafiran. Tetapi kekafiran ini tidak boleh diingkari dengan kemungkaran. Yang kita lakukan adalah tidak mengganggu mereka, tapi juga tidak ikut bergembira bersama agama mereka. Haram juga bagi seorang muslim untuk ikut merayakannya atau mengucapkan selamat padanya, karena itu merupakan acara kekufuran, acara kekafiran, acara merayakan kelahiran anak Tuhan. Sementara di dalam Islam kita meyakini lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang mengatakan Tuhan punya anak, maka kafirlah dia. Kalau kita memberikan selamat anak Tuhan sudah lahir, maka ini juga merupakan bentuk kekafiran yang lain. Ya, maka tidak untuk mengucapkan selamat, tidak dengan bergembira atau diundang kemudian ikut datang. Ya, makanan yang dihidangkan dalam rangka acara kekafiran hukumnya haram. Tetapi tidak boleh juga kita kemudian mengingkarinya dengan cara membuat kemungkaran-kemungkaran yang justru dilarang di dalam agama. Ya. Jadi nanti hadis ini jangan sampai dipergunakan. Hadisnya ini kan menyuruh kita untuk memerangi. Tunggu dulu. Yang disuruh perangi oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah kafir apa Bu? Harbi. Ya, bukan kafir dhimmi dan bukan kafir mu'ahad. Ibu-ibu mungkin mau lebih jelas apa bedanya yang dhimmi dengan yang mu'ahad. Yang dhimmi ini kita lihat di sini memang tinggalnya aslinya di negeri Muslim. Contohnya tetangga kita di Indonesia. Sedangkan mu'ahad itu yang tinggalnya di negerinya sendiri, lalu datang ke sini masuk dengan izin. Ya. Kalau ibu-ibu suaminya ada yang kerja di lokasi misalnya, tapi kalau sekarang jarang ekspatriatnya ya. Ekspatriatnya ada di kantornya misalnya. Terus dia ngundang, kebetulan lagi itu bosnya. Bolehkah kita ikut-ikutan acaranya? Jawabannya enggak boleh. Bilang sama suaminya, kalau suaminya lagi di lokasi, kerja di laut kah, di rig kah, maka telepon dia, jangan ikut-ikutan ya. Ini nasihat nih. Jangan ikut-ikutan acara-acara Natal. Kita Muslim. Ya. Diingatkan suaminya. Kemudian pembaca, coba baca lanjutannya tadi. Hadis ini juga sebagai dalil bolehnya seseorang mengatakan saya akan melakukan ini pada waktu mendatang, dan jika ia belum mengucapkan insya Allah, karena itu menunjukkan apa yang ada dalam dirinya dan tidak pasti bahwa ia akan melakukannya, karena waktu mendatang itu hanya milik Allah.
Ustaz. Tambahan faedah di sini untuk orang-orang yang tidak memerangi Islam, maka mereka tidak boleh diambil harta dan darahnya kecuali dengan cara yang ada haknya. Faedah ketiga saya tulis di sini. Faedah ketiganya untuk kafir dhimmi dan mu'ahad tidak boleh dirampas harta dan jiwanya kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Contoh mudah, orang kafir zimmi dan mu'ahad ngutang tapi nggak bayar-bayar. Ya, jangankan orang kafir, ya, orang Islam saja ngutang tidak bayar. Ini bisa dipaksa, diambil paksa oleh hakim, dipanggil paksa oleh hakim untuk dijual dan dibayarkan hutangnya itu nggak bisa muter gini. Sampai sini dulu. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Boleh bertanya langsung pakai mic. Ada? Tidak ada? Kita masuk dalam bab berikutnya, yaitu babul mujahadah. Ini bab yang mengajak kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Firman Allah yang lain di surat Al-Hijr ayat 99, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Saya salah melompat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin di surat Al-Hijr ayat 99. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila di surat Al-Muzammil ayat 8. Kemudian di surat Al-Zalzalah ayat 7.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di surat Al-Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Di surat Al-Baqarah ayat 273 Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Kata penulis, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab al-mujahadah sangat banyak dan sudah diketahui. Coba dibacakan versi Indonesianya. Hadisnya Ustaz. Bismillah. Bukan ayat-ayatnya. Artinya Ustaz. Iya. Surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Rabbmu sebagai sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Quran Surah Mujamil ayat 8, sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketakutan, dengan penuh ketekunan. Ulang. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Terus baiknya matikan. Oh iya, oke. Terus Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita membaca babul mujahadah. Apa itu mujahadah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mujahadatu ta'ni mujahadatal insani nafsahu wa mujahadatahu ghairahu. Yaitu bab tentang bagaimana seorang manusia bersungguh-sungguh untuk mengajak dirinya di dalam mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, dan itu dia lakukan juga untuk orang lain. Lalu kata penulis, kata Syekh Utsaimin, fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqqil asya' wa la tatimmu mujahadatul ghairi illa bi mujahadatin nafsi awwalan. Dan mengajak diri sendiri bermujahadah dengan diri sendiri, yang berjibaku. Ya. Kalau di bahasa Indonesianya di situ ditulis apa ibu? Mujahadahnya bersungguh-sungguh saja. Ya. Berjibaku seseorang dengan dirinya itu adalah hal yang sangat berat. Dan bermujahadah dengan orang lain atau berjibaku untuk mengajak kebaikan kepada orang lain dan mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran, itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan terlebih dahulu bermujahadah dengan diri sendiri. Tadi ada ayat-ayat yang sudah dibacakan. Di antaranya adalah firman Allah, orang-orang yang jahadu fina, yang mereka berjibaku
untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran dalam rangka menggapai ridho kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami betul-betul, di sini ada la atau lam atau taukid dan nun atau taukid. Ibu-ibu yang sudah ikut kelas bahasa Arab, insya Allah mengerti yang saya maksud. La dan nun, lam dan nun taukid di sini. Lanahdiyannahum subulana. Kami betul-betul dan betul-betul akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran itu memang harus mujahadah. Artinya berjibaku dengan diri sendiri, dan dia tidak bisa sekadar ngajak yuk, itu nggak bisa. Sama diri kita ini terlalu banyak toleransinya, sehingga yang harus kita lakukan bukan cuma sekadar yuk, tetapi ayolah, memaksakan diri. Contoh, ibu-ibu saya yakin sekali waktu dulu pertama kali balik disuruh orang tuanya pakai jilbab, terutama ini yang kelahirannya 80 ya, yang kelahirannya 80 90 awal, mungkin itu sangat susah. Kadang harus dipaksa dulu sama orang tuanya. Karena kita di zaman dahulu, tahun-tahun di 80 90 itu tidak terlalu banyak dakwah yang mengajak untuk sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Kalau di zaman sekarang kajian di mana-mana, majelis taklim di mana-mana. Ya. Kemudian majelis taklimnya bukan cuma sekedar ceramah-ceramah lepas, tetapi membacakan kitab. Ya. Kalau dulu baca kitab yaitu di pondok. Sedangkan kalau di masyarakat umum, ya pelajarannya sekedar dengerin ceramah, duduk-duduk, bawa pulang kue, dah bubar. Itu dulu. Sehingga belum terlalu tertanam. Alhamdulillah sekarang ini kalau kita ngajak anak kita berjilbab, itu gampang. Karena lingkungan, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Saya pernah datang ke sekolahnya mama saya waktu mama saya masih ngajar. Itu sekolah negeri. Saya lihat anak-anaknya itu mayoritas yang saya lihat gitu ya, itu berjilbab. Maka saya tanya sama mama saya, di sini kan sekolah negeri ya mak ya, tapi anak-anaknya itu kenapa banyak yang berjilbab ya? Kata mama saya, di sini anak-anak kelas 4, 5, 6 mereka memang sudah kesadaran pakai jilbab. Kenapa? Karena kalau tidak pakai jilbab nanti dibilangnya Kristen, gitu. Nanti dibilang kamu Kristennya, gitu. Meskipun nanti kalau sudah sampai di rumah, ya jilbabnya dilepas lagi. Kemudian kalau main di tetangga mereka kadang-kadang ya lepas jilbab, begitu. Ya, artinya memang kesadaran kaum muslimin itu sudah besar. Ya, balik lagi, kita dulu mungkin ya dipaksa-paksa, dan memang harus seperti itu. Ada namanya proses mujahadah, berjibaku untuk mengajak kepada kebaikan. Kita dulu waktu kecil mungkin kalau belum terbiasa sholat ya, itu paling sholatnya sholat maghrib, ya enggak? Ya, kita tuh sholatnya satu waktu, which is maghrib. Ya, karena 3 rakaat cepat, gitu. Itu pun harus berjilbaku. Karena kalau di Balikpapan sholat maghribnya jam 6.20, sementara jam 6 itu mulai senseiya sama satria baja hitam. Ya kan? Kalau candy jam 9 pagi tahu, di hari Minggu. Itu kita mujahadah juga. Ya, mujahadahnya gimana? Demi mendapatkan mendapatkan scene yang kita bisa lihat monsternya mati gitu ya. Kalau laki-laki itu harus main di rumah tetangga dulu. Ya, jadi sebelum jam 6 sudah bawa sarung. Kita nonton tempat tetangga. Kalau sudah mati musuhnya, mati langsung lari ke masjid. Habis itu ternyata sampai di masjid bapak-bapak sudah rakaat 3. Kita ngejar 1-2-nya itu ngebut-ngebut. Biar salamnya bareng. Jadi masbuknya juga salah. Ya.
Tapi orang tua kita dulu, ayo ke masjid, tinggalkan dulu. Itu perlu mujahadah. Nah, kita di zaman sekarang juga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bermujahadah dengan diri kita dalam mendidik anak misalnya. Ibu-ibu kan kadang mungkin ada stresnya gitu ya. Anak-anak kalau pergi sekolah, itu me time. Atau me time? Bukan my time, tapi me time. Ya, itu waktunya untuk aku. Aku nih sekarang bebas untuk diriku. Akhirnya anak-anak pergi sekolah, ibu-ibu mulai buka-buka misalnya YouTube. Ya paling kalau yang mubah-mubah misalnya buka YouTube masak-masak, pengen lihat menu baru. Ya. Tapi kalau kalau nggak bermujahadah dengan dirinya, yang dibuka channel gosip, ya kan? Gosip yang hari ke hari itu aja, yang diurusin rumah tangga orang, harta orang, perkelahiannya orang, gosip ini, gosip itu dan lain-lain. Itu kalau kita tidak bermujahadah sama diri kita, susah untuk mengendalikannya. Termasuk juga misalnya kita, ibu-ibu, di subuh hari untuk mengerjakan sholat subuh. Kalau tidak mujahadah itu ngantuk. Belum lagi zaman sekarang kita, karena zamannya zaman media sosial, dan media sosial ini platformnya berbagai macam. Kalau dulu kita cuma kenal Facebook, ya Facebook aja, kita sudah mulai bisa berhenti di Facebook, kan muncul Instagram. Instagram sudah mulai turun, muncul YouTube. Tiba-tiba pandemi banyak YouTube. YouTube jadi ramai. Belum selesai dengan YouTube, muncul TikTok. Nah, kalau kita tidak bermujahadah dengan diri kita sendiri, mengatur diri kita, saya yakin kita akan tidur jam 1 malam. Karena kalau diikuti semua, ya, Facebook itu ya karena agak membosankan, ya setengah jam lah, atau 1 jam sampai jam 10 malam. YouTube karena banyak channelnya, belum lihat trendingnya, kita akan berstalking atau browsing di situ sampai setengah 12. Habis itu TikToknya lagi sampai setengah 1. Terus. Kalau kita tidak mujahadah dengan diri kita, memaksakan diri, ini sudah jam tidur. Kita nggak begitu sama diri kita, sudah habis waktu kita. Akhirnya kita karena sudah tidurnya terlalu larut, bangun sholat subuhnya juga susah. Nah, matanya lengket. Matanya apa? Lengket. Nanti habis selesai sholat subuh, kalaupun sudah dipaksa sholat subuh, langsung tidur lagi karena matanya sangat mengantuk. Padahal itu jamnya anak mau sekolah, jamnya suami mau. Suami kan juga tadi malam stalkingnya bareng ya. Nah, kita 1:30, dia 1:30, jadi lebih parah dia. Akhirnya dianya terlambat, ya. Kemudian dia marahin kita, kenapa nggak dibangunin? Ya kan aku juga ngantuk. Kalau nggak mujahadah dengan diri sendiri, susah. Kata Allah Ta'ala, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Ada sebagian orang yang pemahamannya menyimpang, mereka mengira maksudnya begini, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Maksudnya yakin itu apa? Lalu mereka punya keyakinan khusus. Zikir-zikir tertentu dengan jumlah tertentu, nanti kita kalau sudah yakin kita menyatu dengan Tuhan, maka kita sudah tidak harus sholat. Ya, maksudnya ibu-ibu mungkin kalau punya orang tua atau paman, tante, itu ada yang punya pemahaman mereka sudah nggak sholat lagi. Kalau kita tanya sama mereka, ya, Acil kenapa sih Cil sekarang sudah nggak pernah sholat lagi? Kata Acilnya, karena Acil sudah taraf yakin sayang. Kalau kamu itu memang harus sholat, ya, maka kalau kamu mau bebas, ya, kita harus munculkan keyakinan. Itu jadi melakukan ritual-ritual tertentu. Ya. Saya pernah ngobrol sama teman,
Habis olahraga, ya, kita olahraga, kemudian karena kita lagi gantian giliran, jadi kita ngobrol berdua di pinggir lapangan. Dia pulang, dia bilang, kemarin saya pulang itu pas sholat ditanya bapak, Ustaz. Ya, ditanya bapak, kamu sholat itu berarti kamu masih syariat ya? Saya tanya balik lah, bapak sendiri nggak sholat ya? Ya kalau bapak itu sudah hakikat, udah yakin, sehingga bapaknya itu sudah nggak pernah sholat karena meyakini ayat ini maksudnya adalah ibadah itu sampai yakin. Kalau sudah yakin maka tidak mesti ibadah. Padahal kalau kita bertanya kepada para ulama ahli tafsir, maknanya yakin di sini adalah kematian. Sehingga maksudnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu mati. Ya. Dan ini juga yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Beliau ibadah sampai mati. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati ada riwayat Nabi di akhir-akhir hayatnya sholatnya duduk. Karena badannya sudah berat, Nabi sholatnya duduk. Itu menunjukkan bahwa di akhir-akhir hayat Nabi masih ibadah, masih sholat. Ya. Maka kalau ada orang di zaman sekarang mereka sudah tidak lagi sholat, maka kita katakan, Anda ini siapa? Sedangkan Nabi siapa? Nabi Muhammad saja sampai wafatnya, sampai akhir hayatnya beliau tetap sholat. Sehingga ada riwayat Nabi sholat duduk karena beratnya badan. Kok Anda tidak sholat padahal Anda tidak punya jaminan surga? Anda bukan Nabi juga. Begitu. Firman Allah yang lain tadi disebutkan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Ya, zikirlah dengan menyebut nama Allah dan beribadahlah dengan tekun. Ini juga menjadi dalil tentang harusnya kita bermujahadah dengan diri kita sendiri. Ya, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam baca Quran. Ya, kalau nggak dipaksa itu susah ibu-ibu. Ya, contoh. Ibu-ibu, ya kalau tinggalnya di Wika ya adalah ya, kadang bisa bawa mobil sendiri, ya kan? Bawa mobil sendiri, pergi pengajian naik mobil sendiri, nyetir sendiri. Itu kalau nggak mujahadah, itu tangannya putar-putar radio cari lagu-lagu. Ya enggak. Padahal bisa saja misalnya putar yang lain yang isinya ceramah atau Al-Quran. Itu kalau enggak mujahadah susah. Ya, karena mungkin kita nyaman naik mobil sendiri, jalannya juga sendiri. Kalau enggak mujahadah, enggak memaksakan diri untuk menekan diri, itu di bibir kita yang keluar lagu-lagu, bukan ngaji. Kita bisa nyanyi-nyanyi, apalagi sendirian, ya, keras-keras. Kalau tidak menekan diri, padahal tentu kita bersepakat kalau kita ngaji dapat pahala. Kalau kita ngaji kita bisa murojaah hafalan kita. Juga firman Allah, orang yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi, mithqala dzarratin khairan. Kebaikan hanya sebesar dengan biji sawi, ya, yarah, dia akan dapatkan nanti balasannya. Artinya ini adalah anjuran dari Allah untuk bermujahadah. Kalau kamu mengerjakan kebaikan sekecil apapun, nanti kamu akan terima balasannya, kebaikan juga. Nah, kemudian firman Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apapun kebaikan yang kamu persembahkan, yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, tajiduhu 'indallah, kamu nanti akan dapati balasan kebaikan itu di sisi Allah. Kenapa demikian? Huwa khairu wa a'dhamu ajra. Allah itu maha baik dan Allah itu ganjaran atau balasan yang Dia berikan begitu agung, atau yang paling agung. Juga firman Allah, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim."
apapun yang kamu infakkan berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, sekecil apapun. Kita harus mujahadah dengan diri kita sendiri untuk mengerjakan kebaikan berupa infak atau sedekah sekecil apapun. Sekecil apapun. Kalau nggak dipaksa ini susah ibu-ibu. Memang sih harus maksa. Contoh nih Bu, saya kedatangan seorang ibu-ibu. Ya sudah tua lah. Dia bawa uang untuk diinfakkan. Lalu dia bilang begini, saya punya tanah Ustadz 3 hektar. Ya. Yang sekian diinfakkan, yang sekian ya dijual. Ya, intinya dalam pembicaraan kami saya tanya, Ibu dapat harta ini semua dari mana? Dia bilang, ya waktu masa muda dulu suka jual-jualin tanahnya orang. Sekarang saya ini sudah tua, nggak ada lagi yang ingin saya cari. Saya ini mau cari pahala aja. Ya. Ini bentuk mujahadahnya si ibu itu. Dia menekan dirinya dan mengatakan kepada dirinya, kamu tua. Kamu sudah tua, kamu tidak butuh lagi tanah-tanah hektar-hektar itu. Kamu hanya butuh amal. Ya. Apakah memang begitu? Ya. Pasti dia bermujahadah dengan dirinya sendiri. Karena kita bisa lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah tua nggak kalah gayanya dengan orang-orang muda. Ya enggak? Berapa banyak ibu-ibu yang mungkin ada di sekitaran Wika ini juga banyak mungkin yang mereka memang belum mendapatkan hidayah, tapi muslim, ya muslimah, tapi keluar dari rumah, ya meskipun sudah umur 50, 60, tetap saja gayanya nggak kalah dengan anak muda. Dia lakukan apapun untuk rambut tetap hitam, karena dengan hitam menunjukkan bahwa seolah-olah dia masih muda. Padahal akte kelahirannya tidak pernah bohong. Ya kan? Dia akan lakukan apapun untuk kulitnya terlihat kencang. Tanam benang, ya. Tanam benang disambung di dekat mata, ditarik lagi di bawahnya leher. Jadi kelihatan kayak kencang dan enggak bergelambir. Keriputnya dihilangkan. Lakukan laser di sekitar mata biar matanya enggak kayak panda. Ya enggak? Skincare-nya 1 paket 700.000. Belum sama yang laser macam-macam 5 juta. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan tua. Padahal aktenya tidak bisa bohong bahwa dia sudah tua dan dia tidak butuh lagi dengan cantik. Oke lah, cantik bagi wanita itu kebutuhan primer. Itu primer keempat ya, setelah papan pangan sandang buat perempuan. Tapi apa kepentingannya untuk ya, kencang sana kencang sini? Paling ya sekedar putih gitu ya, tidak kusam. Dan yang paling penting itu adalah kesadaran, mujahadah dengan diri sendiri bahwa kita di masa-masa sudah tua ini yang kita butuhkan lagi bukan lagi kecantikan, tetapi yang dibutuhkan adalah amal. Sehingga harta kita di masa-masa tua harus lebih banyak untuk keluar buat Allah ketimbang hal-hal yang sifatnya duniawi seperti kecantikan-kecantikan yang toh nanti ketika mati hanya tinggal tulang belulang saja. Nanti di dalam kubur kita ditanya tentang amal kita, ibu-ibu. Ya. Ditanya tentang siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, apa agama kita. Lalu nanti di akhir setelah proses kita dikubur, kita akan didatangi seorang yang bagus rupa, laki-laki yang baik rupa. Lalu ketika kita bertanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, ana a'maluka as-salihah. Aku adalah amal soleh. Jadi kita nanti ditemani oleh amal soleh.
Nanti di Al-Quran, nanti di dalam kubur tidak ada tuh yang menemani kita toner atau krim-krim. Siapa kamu? Betapa indah tuh rupamu. Aku adalah skincare-mu. Nggak ada. Kita nggak ditanya di dalam kubur kita tentang kecantikan-kecantikan kita. Dulu kamu sudah rawat apa wajahmu? Ya. Berapa uang yang kamu keluarkan untuk skincare-mu? Nggak ada. Meskipun tidak berarti juga nanti pulang kemudian kucil-kucil aja. Suami pulang dari lokasi lalu ditanya, kenapa Mi? Kamu ini nggak perawatan ya? Oh iya waktu itu kajian Bi, yang penting itu amal. Wajah nggak penting. Bukan juga seperti itu. Tapi tadi saya menyinggung tentang orang yang sudah di masa-masa tua kurang ada kesadaran, ya, sehingga menghabiskan usianya di masa-masa tua bukan untuk amal yang soleh, tetapi hanya sibuk dengan berdandan dan fashion. Wallahu a'lam bishawab. Demikian beberapa ayat di bab al-mujahadah. Kalau dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Silakan. Mic-nya nggak ada ya? Ya kalau gitu suaranya dikeraskan. Maaf, saya dengar bagian tengah ke belakang, tapi kurang dengar bagian awal tadi. Dia melakukan apa? Oh iya. Iya. Ada orang yang dulunya tidak sholat sama sekali, mungkin karena kemalasan dan lain-lain akhirnya, atau karena syubhat. Dia meyakini seperti tadi, orang itu ibadah sampai yakin aja. Kalau sudah yakin maka selesai, dia nggak ibadah. Pertanyaannya, kalau akhirnya dia tobat dan sekarang mulai menegakkan sholat, apakah dia harus syahadat ulang atau bagaimana? Ini kembali kepada permasalahan, apakah orang yang meninggalkan sholat, ya, dalam keadaan dia tahu itu wajib tapi dia tidak mau mengerjakannya, entah karena kemalasan, ya, apakah dia itu kafir atau tidak? Apakah dia kafir atau tidak? Saya tuliskan di papan tulis. Di sini aja. Ini yang keempat. Tidak sholat. Tidak sholat sama sekali. Sama sekali. Ini ada yang tidak meyakini kewajibannya. Tidak yakini kewajibannya, maka dia kafir tanpa khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa orang itu kafir karena tidak meyakini kewajibannya, padahal di dalam Islam itu sudah jelas tentang kewajiban sholat. Ya. Kalau dia baca Al-Quran tentu dia dapat, ya, ada firman Allah, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kewajiban salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin, atau salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang mukmin, atau salat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya.
ada yang karena malas. Malas ini ada khilaf di antara para ulama. Ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat ulama apakah dia kafir atau tidak. Nah, kafir, ada yang bilang berdosa saja. Dia seorang yang bermaksiat, ya, muslim fasik. Untuk malas ada ikhtilaf di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat bahwa bila orang ini betul-betul tidak sholat sama sekali meskipun dengan alasan malas, maka dia keluar dari Islam, karena Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda atau perjanjian antara kita dengan orang syirik, dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Nanti beda lagi dengan bolong-bolong ya Bu. Ada orang sholat tapi bolong-bolong, tapi dia tidak meninggalkan secara total, maka ini adalah orang muslim bermaksiat. Ini yang saya maksud adalah tidak sholat sama sekali. Kalau kita katakan kafir, maka dia harus syahadat ulang, karena dia keluar dari Islam. Berarti dia syahadat ulang. Tapi tidak perlu ke KUA, tidak perlu ke ustadz khusus. Ustadz, saya mau syahadat ulang, mohon saya dibimbing. Tidak perlu. Dia cukup bersyahadat di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia bertaubat, ya. Kemudian dia mulai mengerjakan sholat. Begitu. Bahkan di antara para ulama sampai ada yang mengatakan apabila seorang wanita memiliki suami yang tidak sholat sama sekali, ya, entah dengan alasan malas atau lainnya, maka istrinya wajib untuk menasehatinya. Bila suaminya tidak juga taubat, maka dia harus minta cerai darinya. Ya, untuk wanita yang suaminya tidak sholat sama sekali, maka dia nasihati suaminya dan katakan kepadanya, bila kamu tidak mau taubat maka saya minta cerai, karena saya khawatir saya berumah tangga dengan orang kafir. Nabi SAW mengatakan pembeda antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah sholat. Di sini ditanyakan dalam hadis Ibnu Majah dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 1 golongan masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Nasrani terpecah menjadi 72, 1 golongan masuk surga, 71 masuk neraka. Dan umat Muhammad terpecah menjadi 73, 1 golongan masuk surga dan 72 masuk neraka. Ini masuk neraka ya. Di sini pertanyaan yang salah. Dan 72 masuk neraka. Pertanyaannya, mengapa ada umat Nasrani dan umat Yahudi yang masuk surga? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang kafir itu kekal masuk neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nasrani yang masuk surga itu adalah Nasrani yang bersama Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yahudi yang masuk surga adalah Yahudi yang membersamai Nabi Musa sebelum diturunkannya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang 71 dari Nasrani dan 72 dari Yahudi yang masuk neraka semuanya, ini adalah mereka yang masih beragama Yahudi dan masih beragama Nasrani setelah Nabi diutus. Setelah Nabi Muhammad diutus, ya, Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wa nasraniyyun, ya,
thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, dia sudah mendengar aku diutus. Berarti orang-orang Nasrani Yahudi yang masih mau jadi Nasrani dan Yahudi padahal Nabi Muhammad sudah diutus. Ya, mereka sudah mendengar aku diutus, kemudian dia tidak mau beriman. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi. Mereka tidak mau beriman dengan Islam yang aku bawa, yang aku diutus dengannya, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka Yahudi dan Nasrani seperti ini adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahanam. Ya. Begitu. Jadi kalau ditanya kok ada ya Yahudi Nasrani masuk surga? Ada. Tapi yang mana? Jawabannya yang belum Muhammad diutus. Ya, siapa Nasrani yang sebelum Nabi diutus? Jawabannya yang bersama Nabi siapa? Isa. Siapa Yahudi yang mereka Yahudi masuk surga sebelum Nabi diutus? Yang bersama dengan Nabi Musa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan kesimpulan. Apa saja faidah yang kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama adalah, sehingga lihat ini. Pertama, kita disunnahkan atau dianjurkan untuk al-mubadarah fil khairat, bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Ini faedah pertama. Salah satu dalilnya yang tadi disebutkan adalah bagaimana Umar bin Khattab mencoba memajukan dirinya supaya dapat panji yang kata Nabi SAW yang memegangnya adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka Umar langsung mau maju. Kata Umar, padahal selama ini aku belum pernah suka, nggak demen dengan yang namanya kepemimpinan. Yang kedua, faedahnya adalah kafir ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama, dhimmi. Apa itu dhimmi? Memang tinggalnya di negeri muslim dan berjanji damai. Contohnya tetangga Nasrani. Yang kedua, kafir apa? Mu'ahad. Siapa itu mu'ahad? Kafir yang tinggalnya aslinya negeri kafir, lalu izin masuk ke negeri muslim dan berjanji damai. Contohnya turis, duta besar, ekspatriat. Apa bedanya berarti dhimmi dengan mu'ahad? Dhimmi itu memang tinggalnya di negeri muslim, sedangkan mu'ahad tinggalnya di negeri kafir tapi datang ke negeri muslim. Ada kafir yang ketiga, yaitu kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Yang memang mereka nyata-nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Contohnya yang ada di medan perang. Ya, ini tadi saya berikan faidahnya agar bisa dipahami tentang orang-orang yang disuruh Nabi untuk memeranginya, yang di dalam hadis tadi itu adalah kafir harbi, bukan kafir dhimmi atau mu'ahad. Yang ketiga faidahnya apa di situ ya? Apa itu ya? Nomor 3-nya. Sebelah sana. Kafir dhimmi dan mu'ahad tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh diambil jiwanya kecuali dengan cara yang dibenarkan, di dalam Islam. Contohnya melalui kisos, ya, atau misalnya ada orang kafir, dia berhutang tapi dia tidak mau bayar, ya, maka hakim atau qadhi berhak untuk merampas hartanya untuk dijual lalu dibayarkan hutangnya. Sedangkan yang terakhir faidahnya adalah orang yang tidak sholat itu, bila dia tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, ya, tidak meyakini kewajibannya, maka dia kafir tanpa ada ikhtilaf ulama. Sedangkan untuk yang tidak sholat karena malas,
maka mereka kafir. Maka mereka ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih tepat adalah bahwa mereka kafir bila meninggalkan sholat sama sekali. Orang yang demikian disuruh taubat, ya, bersyahadat ulang, ya, bila tidak sholat sama sekali. Adapun bila istrinya sudah menasihati tapi orang yang tidak mau taubat, maka istrinya bisa mengajukan perpisahan kepada hakim. Katakan bahwa suami saya tidak sholat sama sekali, nggak pernah dia sholat. Nanti hakim yang panggil, lalu hakim yang memisahkan dia dengan istrinya, memisahkan istrinya dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.